Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Orang tua kami yang kami muliakan, pengurus masjid, para pemuka-pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang berhadir, tamu Allah, sidang jemaah subuh rahimakumullah, sahabat sebaya, adik-adik kami, anak-anak kami yang kami sayangi. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dunia dan insyaAllah dipersaudarakan dalam keindahan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji tentang 7 amalan yang tetap mengalir kepada mayit setelah kematiannya. Jadi ada 7 amalan, ibu dan bapak rahimakumullah. Orangnya telah tiada, namun amal ibadahnya tetap ada. Orangnya telah mati, amal ibadahnya hidup. Orangnya telah menjadi tulang belulang bahkan menjadi tanah, namun amal ibadahnya tetap mengalirkan dan bercahaya kepada dia. Mudah-mudahan kita salah satu yang punya amalan ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'un, 7. Apa yang 7? Yajri lil abdi, mengalir kepada seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala, ajrun hunna, balasan kebaikan mereka, ganjaran pahala daripada amal saleh dan ketaatan mereka. Min ba'di mautih, dari setelah kematiannya, kata Nabi. Jadi orangnya telah mati. Wa huwa, kata Nabi, orang yang mati tadi fi qabrih, sudah masuk ke dalam kuburnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, mereka telah mati, mereka telah masuk ke dalam kuburnya, tapi amalnya tetap mengalir kepada dia. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa saja amalan-amalan yang bisa mengalir kepada kita setelah kematian? Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Ibu dan bapak rahimakumullah, sungguh beruntung orang yang memiliki ilmu. Pertama, alasannya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia karena 2 hal. Pertama, karena imannya. Yang kedua, karena ilmunya. Khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wa syarrud dunya wal akhirah ma'al juhli. Orang bisa bahagia di dunia dan di akhirah, baik dunia akhirahnya karena apa? Karena ilmu, kata Nabi. Wa syarrud dunya wal akhirah ma'al juhli. Orang bisa sengsara, bisa buruk dunia dan akhirahnya karena tanpa ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, kata Nabi, hendaklah dia meraihnya dengan ilmu. Siapa yang ingin bahagia di akhirah, hendaklah dia meraihnya juga dengan ilmu. Dan siapa yang ingin bahagia di antara keduanya, dapat dua-duanya, maka hendaklah dia meraihnya juga dengan ilmu. Idza matal insan, kalau mati manusia, ibu dan bapak rahimakumullah, in qata'a anhu amalu, terputus seluruh amal ibadah dia. Yang tak terputus itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ditambahkan juga oleh Imam Muslim. Lebih kurang teksnya sama, hanya sedikit saja yang berbeda di ujung. Ibu dan bapak rahimakumullah, yang tak terputus kepada mayit setelah kematiannya, setelah min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, nomor 2-nya adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Begitu dahsyatnya ilmu.
Maka ibu dan bapak rahimakumullah, berlomba-lomba para ulama menulis. Maka bapak ibu saya sarankan yang punya kemampuan menulis, tulis. Yang tidak punya kemampuan menulis, ibu dan bapak rahimakumullah, banyak sekarang media-media sosial bisa kita pergunakan. Saya dahulu termasuk yang tak tertarik sama sekali memvideokan ceramah-ceramah, tak tertarik sama sekali. Tapi setelah saya diingatkan, kalau ustaz mati maka ceramah ustaz pun akan terhenti. Tapi kalau ustaz videokan, ustaz boleh mati tapi ceramah ustaz akan tetap didengarkan orang. Disitulah saya terdiam. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan sampai kita mati, ilmu mati. Jangan sampai kita tiada, lalu ilmu kita tak menolong kita. Salah satu yang bisa menolong itu adalah ketika ilmu pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita, itu kita sampaikan kepada orang lain, lalu mereka amalkan. Maka salah satu hak seorang muslim terhadap muslim lainnya, ibu dan bapak rahimakumullah, idza stansuhaka fansahhu. Kami yang tak punya ilmu banyak, bagaimana Pak Ustaz? Salah satu sederhananya, nasihatilah orang lain. Jadi kalau ada orang minta nasihat kepada bapak ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihati. Ada orang yang mempan dengan ceramah para ustaz. Ada orang yang memang tak akan mempan oleh ceramah para ustaz. Kenapa? Ke masjid pun dia tak pernah. Kemana-mana dia dengan bapak. Maka bapaklah orang yang paling dekat untuk menasihati dia. Kalau dengan nasihat bapak berhenti dia berjudi, coba bayangkan, maka bapak mendapatkan pahala terus menerus mengalir kepada bapak walaupun bapak telah tiada. Kalau dengan nasihat ibu, lalu dia menjadi orang yang solat tepat pada waktunya. Kalau dengan nasihat ibu dan bapak, lalu baik rumah tangganya. Kalau dengan nasihat ibu dan bapak, lalu menjadi salih, salihah anak-anak, seluruh anak-anaknya, patuh anak-anaknya kepada dia, maka insya-Allah mengalir pahalanya kepada ibu dan bapak setelah tiada. Apalagi kalau ilmu yang bapak ibu ajarkan adalah ilmu Al-Quran. Khairun nas man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Jadi beruntunglah ibu dan bapak yang mau belajar Quran. Orang biasanya kalau diajak belajar Quran, Pak, ceramah macam ni ramai orang datang. Tapi kalau sudah tahsin Al-Quran, satu persatu jamaah sudah mulai hilang, takut dia disimak. Padahal dengan cara belajar itulah dia bisa mengajarkan. Maka para ustaz pun sekalipun, ibu dan bapak rahimakumullah, ada sebuah rumus dalam dunia mengajar. Siapakah yang paling berhak untuk mengajar? Orang yang paling banyak belajar. Persoalannya, orang kalau sudah mulai mengajar, gurukah dia, ulamakah dia, ustadzkah dia, dosenkah dia, banyak yang kadang-kadang berhenti belajar. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, sekarang IKMI Kota Pekanbaru membuat acara pelatihan. Pelatihan imam dan khatib. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pelatihan khatib kita minta pesertanya pengurus masjid. Kenapa pengurus masjid? Banyak laporan yang datang. Khatib dari IKMI disuruh menjadi imam, agak kurang nyaman telinga mendengar. Laporan macam ini kita akali, caranya ibu dan bapak rahimakumullah, mubaliknya kita latih menjadi imam. Sedangkan banyak pula laporan sebaliknya ibu dan bapak rahimakumullah, pengurus-pengurus masjid melaporkan, ustaz tak datang, khatib tak datang, hampir kami tidak solat Jumat. Salah satu cara mengakalinya, pengurus masjidnya yang kita latih menjadi khatib. Kemarin pembukaan, hari ini insyaAllah acara inti. Ibu dan bapak rahimakumullah, ketika kita menetapkan nama para mubalik yang ikut serta, itu jangan dikira semudah yang dibayangkan. Ada yang kadang-kadang beralasan, ada kadang-kadang menolak, ada yang kadang-kadang tunggu dulu ya, saya cari kepastiannya ya. Kenapa begitu sulit mengajak orang hari ini belajar? Orang kalau banyak menyampaikan, belum tentu mau mendengarkan apa yang disampaikan. Maka bapak ibu, mari kita belajar. Orang kalau sudah berhenti belajar, itu kiamat kecil dalam hidupnya. Maka hari ini bapak ibu ramai macam ini bentuk daripada belajar. Hari ini bapak ibu yang belajar, tapi sebelumnya sesudahnya kami pula ikut belajar.
Jadi ustaz-ustaz itu kalau berhenti dia belajar, sebetulnya dia tidak berhak untuk mengajar. Jadi orang selevel Buya Mawardi Muhammad Saleh sekalipun terus belajar. Buya kita yang besar-besar itu semua mereka belajar. Mereka saling menasihati antara satu dengan lainnya karena ad-dinun nasihah, karena agama itu adalah nasihat. Ibu dan bapak rahimakumullah, semua orang ini merugi. Yang tak merugi itu hanya alladzina amanu, yang beriman, wa amilus salihat, yang beramal saleh. Yang ketiga itu adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yang mereka itu saling nasihat menasihati. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, yang paling baik tentu adalah mengajarkan Al-Quran. Sudah belajar, ajarkan. Ada orang yang mau ikut tahsin Al-Quran di masjid, tapi dia tak mau belajar di rumah, ada pula. Maka bapak ibu yang sudah belajar tahsin Al-Quran di masjid, ajarkanlah kepada mereka dalam bentuk 1-2 orang, 1-2 orang, 1-2 orang. Ingat, mengajarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran ini tidak ada sedikit pun kerugian. Yang ada hanyalah keuntungan. Siapa yang tak lancar membaca, terbata-bata dia membaca, falahum ajrani, bagi dia dua kebaikan, 2 pahala. Kalau lancar dia membaca, ibu dan bapak rahimakumullah, 1 hurufnya itu 10 kebaikan. Aku tak menyebut kata Nabi alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Alif lam mim kali 10, 30 kebaikan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bila Al-Quran oleh orang yang lancar baca Quran dibaca dalam keadaan berwudu, maka 1 hurufnya bukan kali 10, 1 hurufnya dikali dengan 25 kebaikan. Maka alif lam mim 75 kebaikan. Kalau dibacalah Al-Quran itu dalam keadaan solat, maka ibu dan bapak rahimakumullah, di depan ada Al-Quran besar, dikasih pula penyangga tempat yang bagus, ibu dan bapak rahimakumullah. Maka kata Imam Ali karamallahu wajhah, 1 hurufnya kata beliau itu nilainya bukan lagi 10, bukan lagi 25, tapi 1 hurufnya nilainya 50 kebaikan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan tiap malam dalam solat tahajudnya beliau khatam Quran 30 juz. Setiap malam. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau ibu dan bapak biasanya berapa juz setiap malam? Jadi boleh dipesankan Al-Quran yang besar, diletakkan di tempat yang bagus, malam ketika tahajud angsur-angsur. Masjid, saya tak tahu betul Al-Muhajirin, tapi masjid yang saya dapat kabar yang cukup unik solat berjamaahnya, Masjid Ar-Rahim Harapan Raya. Masjid Ar-Rahim Harapan Raya ini 1 kali 3 bulan solat berjamaahnya khatam Quran. Jadi 1 hari dalam 3 bulan khatam Quran. Jadi ayatnya tak boleh sama. Imam pertama hafal Quran 30 juz, imam kedua hafal Quran 20 juz, imam ketiga hafal Quran 5 juz. Maka mereka sambung menyambung. Kalau yang tak hafal oleh imam 1, oleh imam 3, naik ke imam 2. Tak hafal juga imam 1. Pokoknya sekali 3 bulan insyaAllah mereka khatam Quran. Saya tadi malam ceramah di Masjid Nurul Yakin. Dapatlah informasi dari Pak Ketuanya, Pak Ooi namanya. Apa kata Pak Ooi? Ada beberapa orang bercerita Pak Ustaz tentang masjid ini. Rupanya banyak jemaah yang datang penasaran. Salah satu yang sering diceritakan oleh para ustaz tentang Nurul Yakin, setiap hari Senin sembelih kambing, setiap hari Kamis sembelih kambing, setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram tiap malam makan kambing, setiap tanggal 1 sampai tanggal 9 sembelih kambing. Pengajian sekali sehari 3 kali. Itu Masjid Nurul Yakin Hang Tuah. Jadi tiap hari itu pengajian 3 kali. Kalau Jumat 5 kali, tambah khutbah Jumat dengan tahsinul Quran di malam hari ba'da Isya. Yang hadir ramai, sekitar 200 orang, ibu dan bapak rahimakumullah.
Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak sekarang ide-ide segar, termasuk saya menengok perkembangan yang signifikan buat Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan terus meningkat, lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada ilmu, ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi yang pertama yang mengalir kepada mayit setelah kematian adalah ilmu. Maka ajarkanlah ilmu bapak, ajarkanlah segala kebaikan menurut bapak yang bisa bapak salurkan kepada orang lain, insya Allah mengalir pahalanya. Yang kedua, au ajra nahra, mengalirkan sungai. Apa makna mengalirkan sungai? Membuat irigasi. Ibu dan bapak rahimakumullah, di salah satu daerah di Sumatera Barat saya singgah. Lalu disampaikanlah oleh seorang bapak di situ. Dahulu kampung kami ini kata dia gersang, kering. Lalu ditemukanlah sumber air. Sumber air itu Pak Ustadz kata dia di balik gunung ini. Salah satu orang tua kami zaman dulu menebang pohon-pohon bambu, lalu dibelah dua, disambung-sambunglah pohon bambu tadi, ibu dan bapak rahimakumullah, untuk mengalirkan air di sebalik gunung itu, sampailah air itu kemudian ke ladang-ladang warga. Dia tanggung pribadi, biaya operasionalnya sendiri. Apa yang terjadi kemudian? Menjadi banyaklah air ladang orang, menjadi suburlah sawah-sawah orang, hidup baik padi-padinya, banyak buahnya, menjadi baguslah buah-buah tadi. Dengan itulah dia makan, dengan itulah dia membayarkan SPP anak, dengan itulah kemudian dia pergi datang ke masjid, dengan itulah kemudian dia tahajud di tengah malam, dengan itulah dia berzakat, dengan itulah dia berangkat umrah, dengan itulah dia berhaji, dengan itulah dia bersedekah, dengan itulah dia ikut membangun masjid. Apakah bapak yang tadi mengalirkan air itu sampai kepada dia pahalanya? Sampai, Masya Allah. Berapa banyak tu pahala sampai kepada sang bapak, ibu dan bapak rahimakumullah, padahal hanya modalnya air. Kemudian kata beliau, lambat laun bapak ini pun semakin lama semakin tua, akhirnya ia pun berpulang ke rahmatullah. Sedangkan bambu yang tadi dia pasangkan rupanya lama kelamaan lapuk. Bapak tu wafat ketika pohon bambu tadi lapuk, diganti orang, digantinya dengan seng. Diganti dengan seng, tetap sama. Akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Bapak itu telah lama tiada. Diganti dengan dibuatkan turbinnya, dibuatkan irigasi lebih bagus. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pertanyaannya, bapak itu telah lama tiada. Bapak itu telah lama meninggalkan bambu-bambu yang dibuatnya. Sudah diganti orang dengan seng. Dari seng diambil alih oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah bapak yang tadi pertama kali membuat bambu itu hilang pahalanya? Tidak hilang. Apa penyebab tak hilang pahalanya? Apanya yang mahal? Dialah penanam utama, dialah pencetusnya, dialah idenya, dialah inspirasinya. Jadi maksudnya ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini semua sebetulnya memiliki buku dan pena masing-masing. Kita ini punya buku, catatan, kita punya pena masing-masing. Yang akan bapak ibu dan akan saya catat apa? Kalau yang bapak ibu catat itu kebaikan, lalu diikuti oleh orang lain, maka bagi kita adalah pahala dan pahala orang yang mengikuti. Kalau yang kita catat itu adalah keburukan, keburukan itu diikuti oleh orang lain, maka bagi kita adalah dosa dan dosa orang yang mengikuti. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, beruntunglah orang seperti beliau. Kalau di Indonesia, ibu dan bapak rahimakumullah, salah satu yang menginspirasi ini, ibu dan bapak rahimakumullah, termasuk yang paling banyak sekarang adalah di bidang membangun masjid. Dulu yang paling sering kita dengar namanya Ibu Dian Mahari, yang membangun masjid Kubah Emas Depok, Jakarta Selatan ya. Lalu ditiru oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, ditiru oleh orang lain. Bukan tadi malam, siang kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Al-Aziz di Akab.
Rupanya Masjid Al-Aziz Akab itu bantuan dari pemilik usaha Indah Kargo. 3 miliar rupiah. Dibangunlah masjid. Sudahlah masjid dibangun, makan jamaah pun ditanggungnya. Jadi ba'da Jumat jamaah makan. Saya tengok tinggi susunan makanan. Masya Allah. Inilah orang kaya yang terinspirasi. Dan lalu beliau pun menginspirasi. Datang kepada saya seorang model. Umur baru 28 tahun. Pak Ustadz, mak kami telah tiada. Dan saya ingin memberikan apa hadiah terbaik untuk mak. Wa inna hadiyatal ahya. Hadiah terbaik dari orang yang hidup kepada mereka. Ilal amwat, yang sudah mati. Apa dia? Al-istighfaru lahum was-sadaqatu alaihim. Banyakkan minta ampun kepada Allah untuk mereka. Yang kedua adalah bersodakohlah kalian untuk mereka. Maka apa sodakoh si anak yang model ini? Ditengoknya uangnya, rupanya diawalinya lah ibu dan bapak rahimakumullah. Saya pun ditelepon dia, Abi ada kesempatan datang ke Tenayan Raya. Untuk apa? Saya sudah mulai membangunkan masjid untuk mama, kata dia. Masjid ini saya awali dengan dana 1 miliar rupiah. Umur 28. Tapi semangatnya membangunkan masjid. Orang umurnya 82 tak ada ingatannya membangun masjid. Datanglah kepada saya 2 orang ibu-ibu. Sekarang mereka sedang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kebetulan jamaah umroh. Datang kepada saya hari Sabtu kemarin. Sekarang hari Sabtu juga. Jadi lebih kurang sepekan yang lalu sebelum beliau berangkat. Ibu dan bapak rahimakumullah datang berdua adik-beradik. Pak Ustadz, kata dia, saya minta pencerahan tentang nama masjid. Saya ingin membuat nama masjid. Saya bilang masjid yang mana? Karena saya tahu betul masjid yang pertama yang membangun beliau. Masjid yang pertama itu tak kurang modalnya antara 3 sampai 4 miliar. Masjid yang kedua ini, ibu dan bapak rahimakumullah, mau dibangun di Jalan Paus. Apa kata beliau? Saya ingin membuat nama itu, Pak Ustadz, nama masjidnya Ummu Al-Fattah. Tapi orang menolak. Oh, orang itu bukan menolak. Mungkin artinya kurang pas. Ummu itu kan ibu. Al-Fattah itu kan nama Allah. Oh begitu ya Pak Ustadz. Jadi apa bagus namanya? Ada yang menyarankan sama dengan nama masjid yang pertama. Itu lebih bagus. Kasih saja ujungnya nomor. Kalau kemarin 1, sekarang 2. Itu pembebasan lahan saja 2,5 miliar. Membebaskan lahan saja. Ibu dan bapak rahimakumullah, umur 35. Maaf. Saya tengok rumahnya sama dengan rumah saya. Rumahnya biasa saja, tapi membangun rumah Allah bermiliar-miliar. Ada orang rumahnya bermiliar-miliar, tapi tak tertarik membangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang membangun masjid macam itu, siapa yang pertama kali membangun rumah Allah, maka orang yang menjadi inspirasinya mendapatkan pahala yang sama. Demikian juga orang yang membunuh. Orang yang membunuh ini, ibu dan bapak rahimakumullah, siapapun yang membunuh, selagi membunuh itu tanpa syariat, kalau pembunuhan yang 6 orang kemarin itu syariat apa tidak? Biarlah Allah jalan menjawab. Karena kata yang membunuh kami sudah sesuai dengan aturan. Tapi kata ini tidak. Kenapa tak lantang betul Ustaz menyampaikan? Sekarang masalah macamnya agak kurang lantang kita menyampaikan. Banyak pikiran kita kadang-kadang. Orang menyebut Ustaz takut. Insya Allah nggak ada urat takut macam itu tuh. Cuman segala pertimbangan dan pertimbangan. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kalau seandainya pembunuhan 6 orang kemarin sesuai dengan syariat, maka lepas daripada dosa. Kalau seandainya pembunuhan kemarin itu tak sesuai dengan syariat, memburukkan, memfitnah seorang muslim, hukumnya fasik.
membunuhnya kafir. Lebih mau Allah kalau seandainya tiang-tiang Ka'bah itu jatuh satu persatu daripada menengok ada seorang Muslim taat mati. Matinya pun dibunuh. Jadi maksudnya bukan mati biasa, matinya mati dibunuh. Maka bapak-bapak yang memegang senjata, saya himbau dari hati yang paling dalam, hati-hati bapak menggunakan senjata. Bapak solat, bapak puasa, bapak zakat, bapak haji. Tapi kalau yang bapak bunuh bukan karena syariat, yang bapak tembak bukan dengan syariat, maka hukumnya adalah kafir. Saya menyampaikan ini bukan tendensius, tidak ada kebencian. Karena bagaimanapun yang punya senapan, yang punya senjata adalah saudara kita. Kadang mereka anak kita, kadang mereka adik kita, kadang mereka saudara kita. Makanya kita ingatkan, mudah-mudahan kita ini selamat sampai ke dalam syurganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau bukan dengan syariat, maka salah satu makhluk Allah yang lain mendapatkan dosa yang sama. Siapa dia? Asal orang membunuh dia dapat dosa. Siapa dia? Qabil. Padahal dia hidup jauh di atas nih. Tapi Qabil itu mendapatkan dosa siapapun yang membunuh. Sama dengan Bapak Ibu membuat acara organ tunggal malam. Siapa yang membuat acara organ tunggal di malam hari itu, jangankan malam hari, siang hari sekalipun, lalu terjadi acara maksiat dalam organ tunggal itu. Tapi kalau siang nampak oleh kita, malam misalnya, ibu dan bapak rahimakumullah, orang mojok, orang pegang tangan, orang minum minuman keras tak nampak oleh bapak ibu. Bapak ibu yang punya acara, maka bapak ibu dikumpulkan dosa semua orang yang hadir, bapak ibu mendapatkan dosa yang sama. Saya ngeri nengok acara-acara macam itu di kampung-kampung itu, malah lebih dahsyat, mengerikan. Allahu akbar. Kita lanjutkan yang ketiga. Au hafara bi'ra, menggali sumur. Menggali sumur. Sekarang namanya sumur bor. Dulu memang sumur biasa. Digali sumur. Salah satu yang punya sumur itu adalah Sayyidina Utsman. Maka siapapun bapak-bapak, ibu-ibu yang punya sumur, bukan sumur dalam rumah masing-masing, sumur untuk kepentingan orang banyak, maka mengalirlah pahalanya kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dia pencetusnya. Dibuat sumur oleh Sayyidina Utsman. Sumurnya sampai hari ini masih mengalirkan air. Di Pekanbaru ada memangnya Pak Ustaz? Ada. Nama orangnya Pak Haji Ahmad Fauzi. Dulu ibu dan bapak rahimakumullah, semasa hidup beliau lama tinggal di Jalan Haji Agus Salim, pas di seberang Masjid Al-Irsyad Agus Salim. Bapak ibu yang pernah tinggal di situ mungkin tahu dengan beliau. Tahun 98, tahun 2004, saya lama tinggal dahulu di Jalan Sudirman belakang Bumi Putra Jiwasraya Telkomsel, Bank Danamon Lama. Situ ada gang namanya Gang Nurul Falah. Ada masjid di dalamnya, Masjid Nurul Falah. Saya lama menjadi ketua di sana. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi ketika saya menjadi ketua, menjadi imam masjid di sana, maka kemudian saya pergi mengaji ke sebelah, jalan sebelah, namanya Jalan Pangeran Hidayat. Tapi orang lebih mengenal namanya Jalan Panger. Ya Pak Aziz ya, Jalan Panger. Ibu dan bapak rahimakumullah, di samping itu saya ceramah. Itu baru mulai ceramah itu tahun 2002 itu. Ibu dan bapak rahimakumullah, tahun 2002 itu baru mulai ceramah. Salah satu tempat ceramah saya, ibu dan bapak rahimakumullah, Masjid As-Salam, Masjid An-Nikmat, termasuk tempat saya mengajar. Tempat saya mengajar itu nama masjidnya Masjid Al-Israr, tapi masyarakat tak menyebut namanya Al-Israr. Masjid Surau Jariang namanya. Jadi namanya nama keren, Surau Jariang. Di belakang ada pula masjid. Waktu itu termasuk masjid yang paling gagah penampilannya, Masjid Al-Irsyad, Jalan Haji Agus Salim. Ketua pembangunannya Pak Haji Ahmad Fauzi.
Dahulu kendala masyarakat di sekitar itu, Bapak Ibu rahimakumullah, saya gunakan kalimat dahulu karena saya sekarang dah lama tak nampak bagaimana sekarang kondisi di sana. Antara Pangeran Hidayat sampai Agus Salim dulu airnya agak berbau. Jadi air itu keruh dan agak berbau. Maka terpikirlah oleh Pak Haji Ahmad Fauzi bagaimana caranya untuk menghadirkan kepada masyarakat air yang jernih. Maka dia menyampaikan kepada beliau gali sumur bor. Waktu itu belum banyak sumur bor. Bahkan di tempat mertua saya sumurnya waktu itu masih sumur biasa, Bapak Ibu rahimakumullah. Masih sumur perigi itu. Semen itu. Ibu dan Bapak rahimakumullah, digalilah sumur. Saya tak tahu pasti berapa kedalamannya. Kalau tak salah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, 125 meter. Muncratlah air, menyembur air dari perut bumi. Panas airnya, hangat. Diteliti air itu, rupanya air ini tak perlu dimasak, saking bersihnya, bening, aromanya sedap. Dengan air itulah Ibu dan Bapak rahimakumullah mereka minum, mereka membuatkan kopi suami, mereka menghidangkan teh untuk tamu. Masya Allah, mereka menanak nasi, lalu kuat mereka beribadah. Apakah Pak Haji Ahmad Fauzi mendapatkan pahalanya? Itu antri jerigen-jerigen. Masya Allah, antri jerigen-jerigen itu. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, saya dapat kabar tahun kemarin 2020 Pak Haji Ahmad Fauzi berpulang ke rahmatullah. Lama beliau hidup menengok air itu dinikmati orang. Sekarang beliau telah tiada. Saya tak tahu apakah air itu masih mengalir. Tapi karena dijadikan ini bahan ceramah, lalu ada yang tertarik melakukan, maka yang mendapatkan pahala bukan hanya yang melakukan, bukan hanya yang berceramah, termasuk beliau yang menjadi model, inspirasi buat kita semua. Masya Allah. Yang keempat, au gharasa nakhla, menanam kurma. Ada sesuatu yang bila dibuat sepintas nampaknya sama, tapi nilai hukumnya beda. Contoh, meminum air mineral prima hukumnya mubah. Tapi yang sebelah ini misalnya air zam-zam, meminum air zam-zam hukumnya sunnah. Jadi meminum air zam-zam itu sunnah. Satu-satunya air minum yang pernah diminum Nabi dalam keadaan berdiri, air apa? Air zam-zam. Nabi tak pernah minum air lain dalam keadaan berdiri. Ibu dan Bapak rahimakumullah, karena sunnah dalam hal minum ini luar biasa. Meminum dan mengeluarkannya sama-sama sunnah. Meminum air dalam keadaan duduk, sedangkan mengeluarkannya pun juga dalam keadaan duduk, jongkok. Apalagi yang petugas-petugas paling depan, seperti imam. Makanya imam itu kalau kencingnya berdiri, bukan imam kita ini, imam manapun juga kalau kencingnya berdiri, itu sangat rawan batal solat. Dan kalau solat imam batal berdampak kepada makmum. Maka orang yang paling hati-hati dalam solat itu adalah imam. Maka imam itu tempatnya mihrab. Mihrab itu asal katanya harbun. Harbun itu artinya perang. Jadi mihrab itu tempat perang. Jadi kenapa disebut tempat perang? Karena orang yang paling kuat cobaannya dalam sholat adalah imam. Makanya hari ini kita sampaikan salah satu materi dalam pelatihan hari ini, fikih imam. Nah, saya menghimbau al-muhajirin kalau ikut kuartal ini, alhamdulillah. Kalau tak ikut, jangan sampai kuartal bulan depan tak ikut. Ibu dan Bapak rahimakumullah, sampai sebegitu hati-hati. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, jadi meminum prima mubah, meminum air zam-zam sunnah, makan gulai rendang kerbau
mubah. Memakan gulai kambing sunnah. Jadi makan gulai kambing itu sunnah. Tapi ada orang asal nengok gulai kambing tensi naik. Nengok aja baru. Asal nengok gulai kambing tensi naik. Padahal makan gulai kambing itu sunnah. Nabi paling hobi datang ke acara-acara yang di situ ada menikmati kambing. Saya termasuk paling tak enak membawa saya ini kalau pergi acara-acara makan di Tanah Suci itu. Jadi kadang-kadang kata kawan-kawan, tak asik bawa abi ini, kata dia. Kenapa demikian? Saya tak suka makan nasi mandi, tak suka. Makan nasi berani itu. Nama nasi ini unik. Nasi mandi, nasi berani. Tak begitu suka saya. Jadi kalau saya makan, saya hanya ngutip kambingnya saja. Saya ambil kambingnya, Nasinya saya hanya beberapa suap saja. Tapi kalau nasi anak daro, barulah laju. Ibu dan bapak rahimakumullah, karena memang selera kita ini beda. Tapi kalau gulai kambing, itu harus dimakan, sunnah. Ibu dan bapak rahimakumullah, makanya ketika seorang sahabat bernama Jabir menengok Nabi dalam keadaan lapar, sudah diletakkan oleh Nabi di perutnya ini batu. Jadi orang Arab itu kalau sudah lama tak makan, umpamanya 3 hari tak makan, untuk mengurangi rasa lapar itu ditempelkan di perut batu. Kata Ustaz Zulhendri Rais, lapar tingkat tinggi kalau ditempelkan batu berkurang rasa laparnya. Kalau bapak ibu kurang percaya, boleh dites itu. Coba tak makan agak 3 hari, tempelkan batu. Ada enggak pengaruh? Lalu diundanglah Nabi ke rumah Jabir. Nabi bukan datang sendiri. Nabi malah membawa seluruh pasukan yang sedang bergotong royong. Jumlahnya 141. Pucat mukanya Jabir. Ini menjadi alasan kalau Nabi boleh melakukan. Kalau jamaah Masjid Al-Muhajirin jangan lakukan. Kalau bapak diundang sendiri, jangan dibawa semua jamaah. Dibisikkan kepada bapak, bapak nanti datang ya acara akikah di rumah saya. Diumumkan di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin, nanti siang ini kita diundang oleh bapak haji itu ke rumahnya. Makan siang bersama-sama. Pucet muka apa tu? Jabir pun pucat mukanya. Cuman beda kita dengan Nabi adalah Nabi mengatakan, jangan cemas wahai Jabir, bawa gulai kambingmu tu ke sini. Jadi rupanya Nabi paling suka makan gulai kambing. Maka Nabi pun mengaduk gulai kambing tadi. Bagaimana cara Nabi Muhammad mengaduk gulai kambing? Jadi Nabi memutarnya dari kanan ke kiri. Ibu-ibu kalau ngaduk teh suami dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan? Atau main aduk-aduk aja? Hah? Ayo ibu. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau aduk-aduk? Atau nak pernah buat teh? Ragu pula ibu menjawab. Rata-rata saya menengok orang mengaduk teh itu kiri ke kanan. Ke bawah bukan ke atas. Kalau ke bawah, itu kiri ke kanan. Kalau kanan ke kiri, pasti ke atas. Jadi sunnah mengaduk itu pun ada, Pak. Karena diaduk dari kanan ke kiri, maka muncullah berkah. Apa berkahnya? Salah satunya demi Allah, kata Jabir, aku menengok gulai kambing itu tak berkurang sama sekali. Tapi kalau bapak nanti coba di rumah, bapak aduk kanan ke kiri, rupanya tetap berkurang dia, berkah juga. Cuman kenapa dia tetap habis? Karena bapak makan. Tapi Nabi Muhammad makan tak habis, sahabat makan tak habis. Nabi punya mukjizat, tentu beda. Makanya para ulama mengatakan Nabi boleh, umatnya tak boleh. Jadi tak boleh mengajak orang ke sebuah acara kalau dia tak diundang. Ibu dan bapak rahimakumullah. Kemudian menanam sesuatu, menanam durian montong mubah, tapi menanam kurma sunnah. Di tempat kita ada kurma apa aja?
Belum ada ya, tapi mungkin habis ceramahnya ada agak-agaknya ya. Saya ceramah di Masjid Iqamatuddin Sutomo. Di situ banyak kurma. Lalu ada jamaah yang nyahut. Tapi tidak berbuah dah Ustaz. Sedangkan tidak berbuah aja sunnah. Apalagi berbuah. Jadi tak berbuah saya sunnah. Jadi kalau bapak tanam, misalnya dibuat dari Pak RW, gerakan menanam kurma. Warga perumahan di Jalan Paku sekitarnya. Masya Allah. Tapi yang memakannya kepentingan umat. Oh, luar biasa. Ditaruhkan di depan rumah. Masing-masing orang boleh mengambil. Dibuat kesepakatan. Diwakafkan semuanya. Ini sudahlah kadang-kadang menanam batang mangga itu di masjid. Waktu sudah mulai tua, dibungkusnya dengan plastik hitam asoy. Diambil orang ngamuk-ngamuk dia. Ada orang macam itu. Ditandainya pula buah mangga itu. Padahal dia menanamnya di lahan masjid, di lahan umum. Wakafkan. Jadi kalau ada bapak ibu yang menanam kurma, tapi tidak bisa ditanam satu batang, karena kurma ini dia kawin. Kurma ini kawin. Saya punya kurma adalah mungkin sekitar 12 batang. Kata jamaah, kata kawan-kawan yang sering ke sana, saya tak pernah nengok-nengok. Itulah kelemahan saya. Kalau sudah beli, habis itu tak tengok-tengok. Nah, itu kelemahan paling fatal. Ibu dan bapak rahimakumullah, kurma Pak Ustaz dah berbuah. Menengoknya ke PLTA itu yang kadang-kadang tak sanggup. Ibu dan bapak rahimakumullah, rupanya kurma ini dia sistem kawin. Makanya kalau jantan semua tak mau dia. Maka ada jantannya, ada betinanya, ada suaminya, ada istrinya. Siapa kuahnya Pak Ustaz? Itu nak tahu kita. Pokoknya kawin mereka. Ibu dan bapak rahimakumullah, menanam kurma saja sunnah. Apalagi dia berbuah. Kalau ini dibuat gerakannya di Masjid Al-Muhajirin, agak sekitar 50 batang. Sebahagian di masjid, sebahagian di jalan-jalan sekitar Paku. Rupanya 2 tahun kemudian berbuah dia. Memang belum banyak buahnya, 200 kilo sekali panen. Itu luar biasa. Orang keluar dari Masjid Al-Muhajirin makan kurma segar. Nah, itu luar biasa. Insya Allah. Kemudian, aubana masjidan, membangun masjid. Nah, ini tak kita uraikan lagi. Siapa yang membangun masjid di atas dunia ini, maka Allah akan bangunkan dia rumah di dalam syurga. Saya Pak, kalau solat di Abu Darda, dulu travel kita yang lama di samping Abu Darda. Asal solat ke Abu Darda itu saya lama termenung. Masya Allah, macam ini Pak Haji Dasrul nih, membangunkan rumah Allah di bumi. Kalau beliau ni masuk syurga, macam mana rumah beliau besok ni ya? Selalu itu yang saya terfikir. Cemburu menengok amal beliau, tapi cemburu yang positif. Kalau kita ni mana lebih cantik agak-agaknya, rumah kita di sini apa rumah kita dalam syurga sana? Nah, kan ragu menjawab kan? Kalau Pak Haji Dasrul tu dah terbayang oleh kita, macam itu cantiknya Masjid Abu Darda, macam mana besok rumah beliau Allah siapkan. Selagi beliau masuk syurga, Masya Allah. Kita kadang-kadang mengandalkan rumah di syurga itu hanya dengan kota infak 5.000 yang jalan. Kalau bapak ibu hanya infak 5.000 sekali wirid, mau datang tak datang ustaz, mau hujan tak hujan hari, bapak ibu tetap hantarkan 5.000 itu, maka sebulan bapak ibu infak 20.000. Setahun 240.000. Maka kemudian kalau bapak ibu mulai berinfak usia 40, matinya usia 63, bapak ibu berinfak 5.525.000. Harga satu tiang masjid ini sekitar 15 juta.
Jadi jangan-jangan kita belum punya tiang di sana. Tiang pun belum ada. Nah, saya menyampaikan ini berkali-kali, bukan macam itu betul kali-kalinya, tapi dengan berkali-kali itu cobalah hitung baik-baik. Jangan-jangan rumah kita di dunia ini jauh lebih megah dibandingkan rumah kita dalam syurga nantinya. Maka jangan kikir-kikir. Ini ada orang mengatakan, tapi kan Allah maha melipat gandakan. Mengapa dalam urusan dunia kita mampu berjor-joran, tapi dalam urusan akhirat kita tak mampu berjor-joran? Sakitlah seorang jamaah Ustaz Saidul Amin. Sakitnya itu tak bisa berjalan jauh. Paling jauh jalannya cuma 200 meter. Lewat 200 meter mesti duduk. Maka kemudian dibawalah ke Malaysia. Dicek oleh dokter, apa masalahnya? Penyempitan pernafasan. Maka obatnya macam mana? Mesti dilonggarkan. Urat pernafasan itu mesti dilonggarkan. Berapa biaya melonggarkannya? 160 juta. Melonggarkan saja 160 juta. Maka Pak Haji itu sudah bisa berjalan sejauh 1 kilo. Datanglah Pak Haji Saidul Amin. Ini ceramah beliau nih. Datanglah beliau ke rumah Pak Haji itu. Apa yang sakit Pak Haji? Penyempitan pernafasan Pak Ustaz. Habis itu sudah dibawa ke Malaysia. Sudah mulai ada kebaikan, sudah mulai ada kemajuan. Kemarin berjalan cuma 200 meter, sekarang 1 kilo. Berapa biaya Pak Haji? 160 juta. Boleh tanya Pak Haji, kata Ustaz Saidul Amin. Boleh. Jadi untuk orang yang membuka jalan tu biar lapang balik pernafasan tu, Pak Haji bayar 160 juta kan? Oh ya Pak Ustaz. Untuk yang ngasih Pak Haji urat pernapasan tu berapa paling banyak Pak Haji bayar? Itu dalam makna itu Pak. Saya yakin banyak bapak-bapak ibu-ibu ini yang sudah belasan juta, puluhan juta untuk berobat kan? Hanya urusan lutut, menghilangkan ngilu saja 50 juta. Ya kan? Hanya mengoyak-ngoyak kepala kita ni. Ada pula hanya mengoyak-ngoyak kepalanya. Saya ditelepon oleh jemaah, tolonglah Pak Ustaz. Kenal Pak Ustaz dengan direktur rumah sakit ni? Kenal, saya bilang, tolonglah minta diskon Pak Ustaz. Kami kena 55 juta. Padahal cuma membuka kepala. Buka, tutup balik. Buat yang membuka tutup 55 juta. Buat yang ngasih kepala 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Kita ni kalau untuk dunia tak ragu Pak. Ada orang gaji 3 juta tapi kredit Avanza 4 juta. Sanggup dia tu. Kalau untuk dunia ni kalkulator kita laju. Yang agak lemah tu sikit kalkulator akhirah. Terakhir. Yang keenam, awwarasa mushafan, mewariskan Al-Quran. Ini Al-Quran ini kecil, tapi harganya lumayan. Ini nampak saya kecil, harganya lumayan nih. Ini Al-Quran Rasam Usmani. Tulisannya jelas. Ibu dan bapak rahimakumullah, banyak Al-Quran yang bisa kita berikan. Tidak hanya ke masjid, kirim ke panti-panti anak yatim, panti-panti asuhan, kirim ke panti-panti jompo, kirim ke musola-musola, kirim ke pondok-pondok pesantren. Tanya dulu ke pondok pesantren tu yang dibutuhkan Quran macam mana. Jangan langsung dibawa-bawa. Kalau bapak ibu bawa Quran biasa ke pesantren, kadang mereka tak menerima. Karena Quran mereka Rasam Usmani. Tapi kalau ke masjid, bagusnya Quran biasa. Karena banyak orang tak bisa membaca Quran Rasam Usmani. Jadi bapak ibu rahimakumullah, untuk yang tua-tua Quran biasa. Kalau untuk anak-anak yang sedang menghafal, Rasam Usmani. Kalau bisa jangan Quran biasa lagi, tingkatkan. Sesekali beli Quran yang berbeda harganya. Ada The Great Al-Quran 1.500.000. Satu Quran itu 6 jilid. Jadi kita dibawa untuk berkelana dengan ilmu Al-Quran. Buka surah ini dihubungkan dengan hadis ini, dihubungkan dengan sejarah ini. Ibu dan bapak rahimakumullah, taruh di masjid agak 2 buah. Belakangan ini saya menengok sudah mulai banyak hal ini ditiru orang. Bahkan buku fikih pun sudah mulai ada di masjid. Buku-buku hadis, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh Profesor Wahba Az-Zuhaili, banyak sekarang di masjid-masjid.
Mudah-mudahan di Al-Muhajirin banyak juga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, au taraka waladan, atau engkau meninggalkan anak. Anak yang mana? Bukan anak sembarangan anak. Yastaghfiru lahu ba'da mautih, yang memintakan ampun untukmu kepada Allah setelah kematian. Jadi kalau ada anak bapak ibu, mendoakan bapak ibu setiap saat agar bapak ibu diampuni Allah, itu luar biasa. Berapa kali paling kurangnya Pak Ustaz mendoakan orang tua nih? Kata ulama bapak ibu rahimakumullah, cara mengukur anak itu berbakti tak berbakti kepada orang tuanya adalah ini setelah kematian. Kalau dia doakan orang tuanya tadi 5 kali sehari semalam, itu pertanda anak itu durhaka. Nah, bapak ibu berapa kali hitunglah. Makanya tadi pagi tadi saya mendoakan mak saya sudah 7 kali. Itu pagi itu. Nah, jadi bapak ibu, kata para ulama, kalau dia doakan orang tuanya 5 kali sehari semalam, maka itu anak durhaka. Emaknya mengandung, melahirkan, menyusukan dia, berhutang-hutang kepada orang demi dia, antara hidup dan mati melahirkan dia. Dia mendoakan mak cuman Rabbighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis. Sekali zuhur, sekali asar, sekali pula, sekali maghrib, macam itu pula. Jadi dalam sehari itu 5 kali dia cuma mendoakan mak dia. Itu anak durhaka, itu kata para ulama. Jadi saya menghimbau mendoakan emak nih, paling tidak Rabbighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Khususan ala hadhihi niyah ya Rabb. Khusus untuk niat ini ya Allah, untuk emakku ya Allah, bacakan surah Al-Fatihah, bacakan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Agak 7 kali, agak 10 kali sekali solat jadilah. Kalau 10 kali sekali solat, kali 5, 50. Nah, penutup pengajian, bapak-bapak yang rajin mendoakan, ibu-ibu yang rajin mendoakan orang tuanya, insya Allah anak bapak ibu macam itu pula. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu jarang mendoakan orang tua, maka jangan diharap anak bapak ibu kan lebih baik daripada bapak ibu semua. Itulah. Kalau istilah orang Minang, cokak babale. Kalau istilah orang non-muslim, hukum karma. Sebetulnya ini bukan hukum karma, bukan cokak babale. Ini namanya sunnatullah. Siapa yang menanam, dia yang menuai. Jadi kalau bapak ibu baik, insya Allah akan ditiru orang kebaikan itu. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan ibu dan bapak? Alhamdulillah, tak ada pertanyaan. Paham semua. Itulah yang dapat saya sampaikan, ibu dan bapak rahimakumullah. Bagi yang berkenan simak juga ceramah-ceramah di YouTube ibu dan bapak rahimakumullah di channel Abi Edi Azhar Official. ABI EDI Azhar Official. Terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.